Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Angkatan masa Jepang adalah angkatan pembagian menurut H.B. Jasin. Angkatan ini terjadi antara tahun 1933 sampai 1942. Angkatan ini muncul sebelum kemerdekaan Indonesia. Angkatan Jepang juga disebut suatu zaman di mana bangsa Indonesia selama 3,5 tahun dijajah. Selama dipimpin oleh pemerintah Jepang, warga Indonesia diberikan janji-janji muluk yang menyenangkan. Tahun 1943, Jepang mengumpulkan para sastrawan Indonesia dan diberi nama Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen. Demikian juga sandiwara, sedangkan roman kurang ditulis. Mungkin karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut supaya orang bekerja serba cepat dan singkat. Selanjutnya, karakteristik Angkatan Jepang. Yang pertama, mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagahan, keberanian tentara Jepang melawan musuh, dan diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang kedua, keraguan-raguan dan kebingungan menghadapi keadaan tak menentu karena kesewenangan Jepang. Yang ketiga, rasa benci, dendam dan berontak terhadap keadaan yang mencekam oleh tindakan pendudukan Jepang. Keempat, sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. Dan yang kelima, sikap orang berkepala dua yang mengeruk keuntungan dan memanfaatkan situasi. Adapun tokoh terkenal pada masa Angkatan Jepang ini adalah Maria Amin, El Hakim, Rosihan Anwar, Usmar Ismail, Amal Hamzah, Nur Sultan Iskandar, dan lain-lain. Salah satu karya sastra yang terkenal pada masa Angkatan Jepang adalah novel Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar. Cinta Tanah Air adalah novel karya Nur Sultan Iskandar dan diterbitkan pada tahun 1944 oleh Balai Pustaka. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Amiruddin dan Astiyah yang saling memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi sehingga rela berkorban untuk nasib bangsa Indonesia. Latar waktu dalam roman ini pada masa penjajahan Jepang. Selanjutnya, aliran karya sastra pada Angkatan Jepang. Karya sastra pada zaman Jepang memiliki aliran simbolisme, yaitu suatu aliran yang selalu menggunakan simbol-simbol atau isyarat-isyarat guna menutup kebenaran atau maksud yang sebenarnya. Yang kedua, Angkatan 45. Angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Angkatan 45 adalah angkatan yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Angkatan 45 mempunyai ciri khas berupa kebebasan dalam karyanya. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jenis karya sastra pada periode ini bercorak realistis, di mana konteks tulisan lebih dipentingkan dibandingkan kaidah kebahasaan. Periode ini melahirkan banyak nama sastrawan besar Indonesia yang masih terkenal hingga saat ini. Selanjutnya, karakteristik Angkatan 45. Yang pertama, bebas, artinya tidak terkurung oleh aturan-aturan sebelumnya. Kedua, individualistis, artinya karya-karya sastranya betul-betul merupakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Ketiga, universalitas, karya sastranya bersifat universal yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Yang keempat, realistis, artinya selalu mengungkapkan sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, futuristik, artinya karya sastranya berpandangan pada masa depan dan selalu membawa hal-hal baru serta berusaha memajukan pemikiran yang baru bagi masyarakat. Adapun tokoh yang terkenal pada Angkatan 45 adalah Chairil Anwar, Idrus, Asrul Sani, Pramudia Anantatur, Utuy Tatang Sontani, dan lain-lain. Salah satu karya sastra pada Angkatan 45 adalah novel Aki karya Idrus.
Novel Aki menceritakan tentang sosok Aki yang sedang sakit parah. Ia divonis dokter mengalami sakit paru-paru sehingga dirinya kritis dan memprediksi kematiannya itu tahun depan di tanggal 16 Agustus. Akhirnya tanggal yang ditentukan tiba dan istrinya bernama Sulasmi yang mengira suaminya tengah berbaring di tempat tidur telah meninggal, segera memanggil orang yang berada di sekitar rumahnya. Namun ternyata setelah sampai di rumah, betapa terkejutnya orang-orang melihat Aki yang sedang duduk di teras rumah sambil menyulut sebatang rokok. Yang terakhir, aliran karya sastra angkatan 45. Aliran sastra angkatan 45 adalah ekspresionisme. Ekspresionisme merupakan aliran seni yang berkembang setelah kemerdekaan diproklamasikan. Ekspresionisme yang mendasari sastra angkatan 45 sebenarnya sudah berkembang lama di Eropa. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran impresionisme. Dalam sastra Indonesia, pujangga baru bersifat impresionistik dan angkatan 45 mereaksinya dengan aliran ekspresionistik. Penyair ekspresionis tidak ditentukan oleh alam, justru penyairlah yang menentukan gambaran alam. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.